Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hilmi. Kita akan melanjutkan kuliah PHCM 1 atau Public Health and Community Medicine. Jadi ini adalah kuliah tentang dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Kalian belajar banyak hal, salah satunya adalah topik yang akan kita bahas kali ini yaitu Food Hygiene and Sanitation atau kebersihan atau keamanan gitu ya. Nanti apa sih bedanya hygiene dan sanitasi? Bukannya sama aja dok, bukannya bersih-bersih juga. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya, tolong bisa di garis bawahi semua ya. Jadi yang pertama adalah kalian tahu apa sih pengaruh makanan terhadap kesehatan manusia. Nomor dua, bisa mendeskripsikan kalau memang berpengaruh, ada masalah, masalahnya apa nih gitu gara-gara keamanan pangan. Terus tahu permasalahan hygiene dan sanitasi, otomatis kalian harus tahu dulu bedanya apa itu bedanya hygiene dan sanitasi. Kemudian bisa mengidentifikasi kalau misalkan buat kepentingan praktis nih ya, kalian kan punya makanan masing-masing di kosan, di rumah dan segala macam. Penyebabnya bisa di mana aja nih gitu ya. Kalau si makanan saya teh nggak bersih, itu bisa di faktor mana sih? Itu yang nanti harus diantisipasi. Terus yang terakhir adalah tahu gimana caranya kita semua untuk mewujudkan upaya keamanan pangan, baik di skala rumah tangga, di kosan masing-masing, di rumah masing-masing, ataupun kalian sebagai dokter nanti mungkin bertugas ngawasin industri dan seterusnya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah referensinya. Ada beberapa referensi baik undang-undang, ada textbook, ada jurnal, ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Oh ada satu jurnal yang saya kutip juga. Ini semuanya sebetulnya sudah saya upload di sini, tapi nanti akan saya update ya, karena nanti ini kan digunakan di tahun ajaran berikutnya dan segala macam. Nanti kuotirnya saya akan ubah gitu ya. Naruh di cloud-nya di mana nanti akan saya tulis di deskripsi atau di kolom komentar akan saya perbaiki. Ya, pertama kita bahas tentang apa hubungan makanan dan kesehatan manusia. Nah, pertama, ini trivia dulu nih ya. Apakah makanan sama nutrisi sama? Kalau bahasa Inggrisnya, ada yang tahu nggak? Makanan bahasa Inggrisnya adalah food ya, bukan eat. Kalau eat mah makan, gitu ya. Bawaannya makan mulu. Jadi food. Kalau nutrisi, bahasa Inggrisnya apa? Ya nutrition gitu ya. Jadi food and nutrition, apakah berbeda? Siapa yang jawab A? Boleh tulis di kolom komentar. Siapa yang jawab B? Tulis juga. Yang nggak usah tulis semuanya ya. Nah, apakah food and nutrition itu berbeda? Sebetulnya detailnya nanti akan kita jawab di slide-slide berikutnya ya. Tapi secara umum jawabannya adalah berbeda. Jadi food itu bendanya, nutrition itu adalah kandungan gizinya. Nah, ini ya. Jadi apa sih indikator atau apa sih yang kita jadikan patokan bahwa suatu bahan pangan, makanan itu berkualitas atau enggak? Enak mungkin ya, wangi dok gitu ya, anget gitu ya, kan kalau kita dingin nggak enak ya makanan tuh, atau bergizi atau semuanya gitu. Nah, ini sebetulnya ada indikator-indikator yang standar nih ya, digunakan untuk menentukan apakah suatu makanan itu berkualitas atau enggak, dan idealnya semua terpenuhi otomatis. Yang pertama ada namanya faktor organoleptik. Organoleptik itu apa? Yang bisa kita indera, yang bisa kita rasakan, kita hidu gitu ya, kita bau, kita cium, enak nggak nih gitu ya. Kalau baunya nggak enak ya berarti secara organoleptik dia nggak enak gitu. Otomatis ketika suatu makanan ini baunya nggak enak, rasanya nggak enak, ya orang nggak mau makan kan gitu. Itu masalah juga. Yang kedua adalah nutritional value. Ini kandungan gizi yang tadi kita sebut nutrition tadi ya. Kandungan gizi kita tahu ada dua kandungan gizi nih. Ada kandungan gizi makro, ada kandungan gizi mikro. Nah, kandungan gizi makro itu karbohidrat, protein, sama lemak. Kandungan gizi mikro itu biasanya trace elemen kita kan ya. Ada vitamin dan mineral gitu. Ada juga sebagian trace elemen. Vitamin kita tahu huruf-huruf ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan seterusnya. Kalau mineral itu kayak zinc, seng, zat besi, kalium, kemudian natrium, dan seterusnya. Kenapa disebut mikro? Karena kita butuhnya dalam jumlah sangat sedikit. Tapi itu sangat penting untuk metabolisme. Nah, yang ketiga adalah functional properties. Ada fungsinya atau enggak gitu. Jadi kalau makanan itu fungsinya sangat bagus, misalkan kita makan yogurt gitu ya, untuk fungsinya sebagai melancarkan pencernaan gitu. Atau kita makan vitamin E, vitamin A, fungsinya sebagai antioksidan. Nah, itu berarti functional properties dari makanan itu, buah-buahan misalkan gitu ya, functional propertiesnya sangat bagus.
sebaliknya ya, ada makanan-makanan yang nggak berguna, misalkan ya snacks, terus fast food mungkin ya, itu secara fungsi nggak terlalu baik. Dan yang terakhir adalah aspek hygiene atau kebersihan atau keamanan gitu ya. Nah, hygiene inilah yang akan kita bahas. Nah, dan yang harus digarisbawahi yang saya tulis merah di sini ya, bahwa permasalahan di setiap aspek itu bisa mengakibatkan masalah di kesehatan manusia, bahkan organoleptik. Ya kalau organoleptik misalnya, kamu dikasih makanan, makanannya nggak enak, masalah nggak? Kan masalah ya, otomatis nggak kita makan gitu. Kalau nggak kita makan ya kita nggak dapat asupan nutrisi yang kita butuhkan. Jadi itu masalah juga. Kalau nutritional value kalian udah tahu bahwa kalau kandungan gizinya nggak bergizi ya berarti dia bermasalah. Masalah nutrisi kita tahu ada dua ya. Ada overnutrition, ada undernutrition. Overnutrition itu kelebihan, undernutrition itu kekurangan zat gizi. Jadi namanya malnutrisi, kesalahan dalam zat gizi itu jangan salah. Kita sebut malnutrisi kepikirannya cuma gizi buruk. Padahal yang namanya malnutrisi bisa over, bisa under. Ini juga harus kalian ketahui. Nah, eh, masalah yang lain nanti kita bahas, terutama yang tentang hygiene ya, kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita cek masalah apa sih? Kan kita topiknya soalnya hygiene ya, masalah kesehatan apa yang ditimbulkan akibat keamanan pangan, keamanan makanan. Nah, ini secara epidemiologi. Epidemiologi itu kan ilmu yang mempelajari, cabang public health yang mempelajari tentang penyakit dan penyebarannya, distribusinya. Berapa banyak sih masalahnya, kena siapa aja sih? Nah, itu epidemiologi ya. Nah, berdasarkan CDC, CDC ini Badan Kendali Infeksinya Amerika ya, pengendalian infeksi di Amerika, bahwa di Amerika ini setiap tahun itu sekitar 76 juta kesakitan diakibatkan gara-gara keamanan pangan. Jadi makanan yang nggak aman. Sekitar lebih dari 300 ribu yang akhirnya masuk rumah sakit, 5 ribu itu meninggal gitu setiap tahunnya. Jadi kalau udah berlangsung berapa tahun nih ya, Amerika umurnya udah ratusan tahun ya, dikalikan sekian gitu ya. Dan sebetulnya, nah ini yang penting yang kedua nih, bahwa yang namanya penyakit yang diakibatkan oleh makanan ini itu menyebabkan kesakitan yang lebih daripada yang diperkirakan. Kenapa? Karena banyak yang dilaporin. Kamu misalkan mencret gitu ya di kosan, kira-kira ke dokter nggak? Belum tentu kan gitu ya. Jadi tergantung seberapa berat. Jadi sebetulnya ada masalah-masalah yang tidak dilaporkan, nggak kedetek karena penderitanya ya merasa baik-baik aja. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini yang kalian perlu tahu, khususnya pada balita ya. Jadi patogen apa yang sering menyebabkan penyakit atau, nah kalau di sini konteksnya diare nih, terutama pada anak-anak. Bisa dilihat. Yang pertama adalah rotavirus, sekitar 25%. Rotavirus itu salah satu virus yang berada di saluran cerna. Dia mengakibatkan diare pada balita, merupakan penyebab tersering. Jadi kalau kalian nanti diingat-ingat ya, jadi dokter udah ketemu pasien diare usianya balita, sebagian besar penyebabnya, kalau nggak ada gejala yang sangat berat, itu adalah virus. Artinya apa? Kalau virus itu self-limiting disease, sembuh sendiri sebenarnya. Jadi diare itu mekanisme alami untuk menyingkirkan si virus. Jadi apakah perlu dikasih antibiotik? Antibiotik kan anti untuk mikroba ya, untuk bakteri. Jadi karena penyebabnya virus, sebetulnya nggak perlu antibiotik. Jadi kita berikan secara selektif. Jadi kalau pasiennya minta, harus dijelaskan, ini penyebabnya virus, Bu. Nanti biasanya akan sembuh sendiri, yang penting dijaga supaya tidak dehidrasi, kehilangan cairan. Nah, ada juga bakteri ini, E. coli. E. coli ini sebenarnya baik atau jahat? Bisa baik, bisa jahat. Karena E. coli ini sebetulnya flora normal yang ada di usus. Ketika jumlahnya lebih daripada yang seharusnya, atau dia berada di tempat yang tidak seharusnya, baru dia jadi patogen. Dia mengakibatkan penyakit, bisa menimbulkan penyakit. Sebetulnya banyak ya bakteri yang sifatnya seperti itu. Bakteri, jamur. Kalau virus memang dia bukan makhluk hidup ya, dia kan partikel genetik. Kalau bakteri dan jamur biasanya mereka itu bukan sebagian besar ya, mungkin 50-50 ya. Ada yang disebut sebagai flora normal. Dia secara normal tuh ada di tubuh kita, di bagian tubuh binatang mungkin ya, nggak menimbulkan sakit dan tidak berbahaya. Tapi ketika nyasar atau jumlahnya terlalu banyak, itu yang bisa berbahaya. Ada Shigella, ada Campylobacter, ada Vibrio cholera, ini penyebab dari kolera. Kemudian juga ada Salmonella, mungkin kalian udah kenal ya, kenalannya di mana lagi ya. Ini Salmonella penyebab tipes ya, ada ya penyakit-penyakit seperti itu, ada Cryptosporum, ini juga bakteri yang juga kadang-kadang suka menyebabkan diare pada anak. Nah,
Ini adalah penyebab-penyebab lain di luar tadi yang bakteri, tadi kan diare pada anak ya. Kalau ini adalah penyebab foodborne disease, jadi penyakit yang diperentari oleh makanan. Hazardnya, bahaya potensialnya apa? Ada yang bakteri, ada yang bukan bakteri. Ada yang bahan kimia juga bisa menyebabkan masalah makanan. Nah, kita lihat. Yang bakteri apa aja tadi ya? Ada Salmonella, itu yang bikin tipes, Shigella, Vibrio cholera, itu fibrosis atau dari kolera ya, E. coli yang paling sering. Ada kalau kalian makan di pinggir jalan tuh, pecel lele lah, bakso lah, dan segala macam yang berkuah-berkuah, itu kadang-kadang ada E. coli-nya jumlahnya cukup banyak, itu yang bisa menginfeksi kita. Terus ada yang non-bakteri. Non-bakteri itu berarti virus nih. Di sini misalkan kalian lihat ya, hepatitis, kemudian enterovirus, parasit. Parasit itu berarti binatang ya sebetulnya ya, jadi bukan bakteri. Obatnya juga berbeda, bukan antibiotik. Hepatitis kalian mungkin sering ya. Dulu saya waktu eh, nikah, istri saya masih kuliah di Jatinangor. Di Jatinangor itu pernah wabah hepatitis A waktu itu. Jadi anak Unpad, anak IPDN, anak mana lagi? Ada kampus lain ya di situ ya. ITB belum ada waktu itu. Itu sempat outbreak, cukup wabah. Jadi cukup banyak kasusnya karena penularannya fekal oral. Jadi dari apa namanya, kotoran manusia mungkin dibawa oleh vektor ya, tikus, kecoa, lalat, dan segala macam, hinggap di makanan, makanan yang berbisa akhirnya menular. Terus ada yang disebut sebagai intoksikasi, foodborne intoxication, jadi keracunan. Jadi kalau keracunan ini, otomatis penyebabnya bukan si bakterinya, tapi toksinnya, racunnya dari si bakteri. Gejalanya lebih cepat ya. Ada botulism, ada namanya Clostridium, Staphylococcus juga bisa menyebabkan enterotoksin, membuat enterotoksin ya. Itu juga menyebabkan, biasanya gejalanya lebih profuse. Jadi menstruatnya lebih, diarenya lebih profuse, lebih banyak, muntah, dan demam, dan segala macam. Nah, bisa juga gara-gara bahan kimia nih sama bahan physical hazard gitu ya. Apa aja? Nah, ini ada namanya PCB, polychlorinated biphenyl. Ini dia mensupres imun sistem. Kemudian dia juga bersifat karsinogenik. Ada PBB, PBB ini bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Polybrominated biphenyl sebetulnya banyak juga bahan-bahan lain. Terus ada lead ya, atau timbal ya. Timbal ini juga bisa berpengaruh ke eh, apa, sirkulasi darah kita dan juga bahkan ginjal dan juga nervous system, sistem saraf. Ada kadmium, kadmium mungkin tahunya di baterai ya, nikel kadmium, dan juga merkuri. Merkuri ini dulu pas zaman saya masih kuliah sempat, sebenarnya kejadiannya bukan pas kuliah ya, tapi pas kuliah tuh masih dibahas terus. Ada namanya tragedi Minamata, itu ikan di laut keracunan sama merkuri, otomatis penelayan-nelayannya juga kena nih ya. Nah, sebenarnya banyak ya, kayak kamu nongkrong di pinggir jalan aja makan bakso gitu. Ya sebelum zaman PSBB ya, sebelum zaman Covid nih. Otomatis di sebelah ada yang ngerokok. Nah, itu rokok juga kan sebetulnya polutan gitu ya. Tapi bukan masuk lewat makanan sih ya. Jadi bukan foodborne disease, tapi dia lewat saluran inhalasi. Kalau kamu makan di pinggir bengkel, bengkel mobil, itu kan ada timbal, pembakaran tidak sempurna, dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya banyak cemaran-cemaran yang kita perlu waspada. Nah, ini saya mau cerita salah satu contoh kasus ya, bahwa makanan yang terkontaminasi itu akibatnya bisa fatal gitu. Ini cerita yang sangat terkenal di dunia public health di awal-awal ditemukannya konsep penularan penyakit, terutama yang sifatnya foodborne, jadi diperantari oleh makanan. Ini ada namanya Mbak Mary nih. Mbak Mary itu adalah dia sebetulnya asisten rumah tangga, jadi pembantu rumah tangga yang kerja di beberapa rumah. Jadi ceritanya di tahun 1900-an di Amerika itu, si Mbak Mary ini dia bekerja di 7 keluarga. Jadi ada satu keluarga, dia kerja dulu nih ya, terus habis itu nggak lama itu banyak yang kena, yang diare, demam, akhirnya disebut sebagai penyakit tipes, typhoid ya. Terus nggak lama juga keluarga yang lain ada yang kena juga. Nggak lama ada keluarga yang lain yang kena juga. Dan sampai akhirnya dari 7 keluarga itu ada 50 orang yang meninggal. Dari total dari 7 keluarga. 50 orang yang kena tipes dan 3 orang yang meninggal. Nah, setelah dicek riwayatnya, ternyata persamaan atau benang merah dari 7 keluarga itu adalah si Teteh Mary ini ya, si Mary yang jadi asisten rumah tangga di Amerika ini, dia sempat bekerja di 7 keluarga tadi.
sebagai asisten rumah tangga. Waktu dicek, dia nggak tipes ternyata, negatif gitu ya. Tapi waktu setelah beliau ini meninggal, akhirnya diotopsi. Waktu diotopsi, barulah ditemukan bahwa dia punya typhoid di ususnya. Jadi di ususnya tuh sebetulnya ada bakterinya, Salmonella typhosa. Dan dia adalah carrier, jadi pembawa dari si typhoid. Jadi dia nggak pernah sakit tipes, tapi dia carrier. Dia yang menyebabkan orang-orang di 7 keluarga tadi terkena typhoid. Kenapa? Karena dia yang kena tipes, otomatis waktu dia BAB ya, kan cebok dan segala macam ada di tangannya. Waktu dia masak itu nggak cuci tangan dengan baik. Akibatnya di setiap makanan yang ada di 7 keluarga yang tadi itu terkontaminasi dari bakteri Salmonella typhosa. Itulah akibatnya membunuh 3 orang dari 7 keluarga tadi, 50 orang akhirnya harus masuk rumah sakit. Penyebabnya satu nih, si silent killernya nih, most danger. Jadi dia seperti harmless ya, kayak ibu-ibu baik ya, bager gitu ya, asisten rumah tangga, mungkin kadang-kadang gosip. Tapi eh, ternyata dia salah satu orang paling berbahaya karena dia membawa kuman typhoid. Nah, dari sini kita belajar ada yang namanya, ini yang kalian perlu bedakan ya, ada yang namanya foodborne disease, ada yang namanya food poisoning. Keracunan makanan sama eh, penyakit yang diakibatkan oleh ditularkan lewat makanan. Ini dua masalah yang berbeda sebetulnya ya. Apa bedanya? Kalau foodborne itu si kumannya ditransmisikan melalui makanan. Contohnya yang tadi typhoid atau misalkan tadi hepatitis A gitu ya. Biasanya gejalanya lebih insidious, jadi lebih pelan-pelan gitu ya. Kamu kalau kena tipes kan otomatis demam dulu, habis itu nggak enak perut gitu ya, terus tiba-tiba bisa konstipasi, bisa mencret, dan seterusnya. Nah, kalau yang faktor kedua itu food poisoning, ini masalah yang berbeda. Food poisoning itu diakibatkan dari keracunan makanan, berarti yang penyebabnya bukan bakterinya, tapi toksinnya yang dihasilkan oleh si bakteri itu gitu ya, bisa bakteri, bisa jamur, dan seterusnya. Jadi gejalanya biasanya lebih akut, dan ini yang sering kayak kamu dengar beritanya di TV kali ya, orang kondangan makan nasi bungkus atau lagi demo gitu ya, makan nasi bungkus tiba-tiba banyak yang diungsikan pada muntah-muntah dan segala macam. Nah, itu food poisoning, bukan foodborne disease. Kalau foodborne disease dia onsetnya pelan-pelan. Nah, setelah tahu istilah-istilah tadi, kita sekarang bahas tentang hygiene dan sanitasi. Apa sih bedanya hygiene sama sanitasi? Nah, ini ditulis lagi ya di kolom komentar ya. Apakah hygiene sama sanitasi makanan berbeda? Siapa yang jawab ya, siapa yang jawab tidak, siapa yang jawab ragu-ragu. Banyak kan ragu-ragu kayaknya ya. Nah, jadi kalau hygiene dan sanitasi ini adalah sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Nih, kita lihat. Hygiene itu adalah kondisi di mana makanan tidak tercemar paparan apapun, bisa biologis, kimia, atau benda-benda lain yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau sanitasi adalah upayanya, upaya untuk mencegah berkembangnya patogen supaya dia tidak lanjut nih mengkontaminasi si makanan. Jadi upayanya kita namakan sanitasi, situasi akhirnya adalah hygiene, makanannya bersih gitu ya. Akibatnya adalah safety. Jadi safety ini adalah ketika dia sudah hygiene, ketika udah bersih, maka dia aman untuk dikonsumsi. Jadi food safety ini adalah dampak dari food hygiene. Upaya untuk menyebabkan hygiene yang baik pada makanan adalah sanitasi makanan, sanitasi pangan. Upayanya apa aja itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian ketika kita bicara tadi, makanan bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Apakah ketika dia terkontaminasi selalu menimbulkan penyakit? Ternyata enggak. Kalian ini mungkin pernah belajar di lecture sebelumnya ya, di kuliah-kuliah sebelumnya. Ada yang kita kenal sebagai segitiga epidemiologi. Jadi kalau di penyakit infeksi terutamanya yang dikenalnya, suatu penyakit atau suatu penyebab penyakit itu bisa menyebabkan orang akhirnya sakit kalau terdiri dari 3 aspek yang kita kenal sebagai segitiga epidemiologi. Ada host, agent, dan environment. Ya, ada faktor host, ada faktor agent, ada faktor environment. Agent itu apa? Ya penyebab infeksinya, yaitu si bakterinya atau virusnya dan segala macam. Jadi harus ada virusnya dulu. Ketika virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, apakah dia langsung bikin penyakit? Ternyata enggak, ada faktor hostnya. Kalau kitanya kebal, kitanya bagus, kayak COVID aja ya, mungkin kita sudah terpapar sama orang yang kena corona. Tapi virusnya masuk ke tubuh kita, tapi nggak menimbulkan penyakit. Langsung dia mental lagi, kalau faktor hostnya bagus. Jadi host itu adalah inangnya, kitanya yang terinfeksi. Jadi kalau hostnya susceptible, rentan, otomatis dia jadi itu bisa. Tapi kalau hostnya kuat,
ya otomatis nggak jadi, meskipun ada kuman yang masuk. Faktor ketiga adalah faktor environment, jadi lingkungan. Kalau lingkungannya ini mendukung untuk si agentnya itu berkembang, contoh misalkan ya, ada bakteri di satu meja, eh, tapi di sini lingkungannya itu nggak lembab, lingkungannya kering dan panas gitu ya. Otomatis bakterinya tetap ada mungkin, tapi dia nggak bisa berkembang. Otomatis tidak pada jumlah yang bisa menginfeksi manusia. Jadi nggak semuanya bahaya loh gitu. Ya karena kita lihat misalkan di sini kita di udara kita ya, itu kan pasti banyak sebetulnya virus, bakteri berterbangan. Tapi apakah berbahaya? Belum tentu, karena dia tidak pada jumlah yang baik, tidak banyak pada jumlah yang cukup. Kitanya belum tentu rentan dan lingkungannya belum tentu mendukung dia untuk berreplikasi, untuk dia jadi jumlahnya cukup banyak untuk menginfeksi kita. Nah, jadi ada tiga ini yang harus kita perhatikan dan ini jadi dasar buat kita menentukan bagaimana cara kita memutus mata rantai penularannya. Apakah dengan menjaga kesehatan kita, jadi faktor hostnya, atau si virusnya gimana caranya supaya nggak ada, atau lingkungannya dikondisikan supaya si virusnya atau bakterinya tadi nggak berkembang. Nah, itu kira-kira triknya gitu ya. Nah, eh, faktor apa aja sih yang menyebabkan si keamanan pangan ini atau masalah akibat pangan kan tadi di Amerika udah jelas ya 76 juta kasus ya per tahun, berapa ratus ribu tadi yang dirawat di rumah sakit. Makin kesini kasusnya itu makin banyak. Kenapa makin banyak? Karena ada faktor-faktor ini. Ada namanya industrialisasi, urbanisasi, perubahan gaya hidup. Kita makin suka makanan instan gitu ya. Apakah itu berdampak positif jadi lebih bersih? Belum tentu juga gitu. Karena makin industrialisasi, orang kebutuhannya makin banyak, makanan itu diprosesnya makin panjang gitu. Dan otomatis makin panjang prosesnya, makin banyak potensi makanan itu terkontaminasi. Yang tadinya cuma dari pohon kita ambil gitu ya. Kan otomatis prosesnya cuma dari buah kita ambil. Kalau nggak dari masalah pohonnya, ya orang zaman dulu ya, nggak masalah pohonnya yang itu terkontaminasi, ya berarti kitanya yang mungkin di tangan kitanya nggak bersih gitu ya. Tapi kalau prosesnya panjang, dari buah diproses dulu, nanti diawetkan dulu, masuk ke pabrik, dari pabrik masuk ke supermarket. Nah, itu kan di setiap titik itu ada potensi untuk dia terkontaminasi. Jadi makin industrialisasi, makin jauh jarak si produk makanan ini harus ditempuh untuk nyampe ke mulut kita, itu makin besar kemungkinan terkontaminasi, makannya masalah foodborne disease atau penyakit yang dikarenakan makanan ini juga makin banyak gitu ya. Begitu juga yang lain-lain nih, populasi yang berubah. Jadi ada perdagangan internasional, buah di Cina kita yang makan. Nah, ini kan otomatis potensi kontaminasinya juga besar. Lingkungan yang polusi kita tahu dari rokok lah, dari dari si asap kendaraan dan lain-lain. Tourism juga sama, otomatis orang tuh bawa-bawa virusnya yang tadinya bukan cuman ininya aja ya, bukan cuman orang yang berpindah, tapi bakterinya juga pindah gitu. Yang tadinya bakteri cuman ada di Amerika, sekarang masuk ke Indonesia dan seterusnya. Kemudian juga faktor dari handlingnya tadi ya, bagaimana kita mengelola si makanan itu. Nah, di mana aja terjadinya proses terkontaminasi tadi sebetulnya udah saya bahas secara sekilas. Nah, ini ada namanya food chain model. Jadi rantai pangan ya, mulai dari terutama kita tahu ya, produknya itu di agriculture ya, di pertanian sampai akhirnya nyampe di konsumsi, kita yang makan di rumah, kemudian kita makan. Mulai dari diproduksi kan dipetik dulu mungkin ya dari pohonnya, kemudian dia akan diproses di manufaktur di pabrik biasanya, entah diolah, entah cuma diawetkan dan seterusnya. Habis itu dia akan ditransport, didistribusikan, masuk ke supermarket, masuk ke toko-toko dan segala macam. Nah, itu jalurnya juga beda-beda. Ada yang masuknya ke catering kali ya, ada yang masuknya langsung ke rumah kita nih, household, ada yang masuknya ke langsung pedagang kaki lima, ke warteg dan segala macam. Nah, kalau ya ke yang tadi supermarket nanti kan ditransport lagi dari supermarketnya baru nyampe ke kita nanti disajikan kan gitu. Baru akhirnya kita konsumsi. Nah, dengan melihat dari food chain ini, rantai pangan ini, kita bisa menganalisis kira-kira eh, di mana saja kemungkinan kontaminasi dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah makanan itu terkontaminasi. Itu yang penting. Nah, apa aja yang bisa menyebabkan kontaminasi ini ya? Hazardnya. Hazard itu bahaya potensialnya kan. Mulai dari raw materialnya, jadi makanan mentahnya tadi ya, buah-buahan atau sayur dan segala macam, apa aja yang bisa bikin
makanan itu terkontaminasi kalau ada toksin di situ, mungkin binatang ya, bisa mungkin pestisida kali di situ langsung mengkontaminasi si bahannya dan segala macam, itu bisa. Di tahap food processing, ini biasa ada reaksi kimia, ada kontaminan, ada zat aditif yang kalau misalkan ternyata kadarnya nggak cukup tepat, dia malah bisa berbahaya buat kesehatan, itu juga bisa pengaruh. Kemudian masalah storage, di tahap storage ini juga bisa. Storage itu kan kita simpan ya, disimpan ini bisa terkontaminasi bahan lain, misalkan di supermarket. Kamu kan suka ditawarin ya, kalau misalkan ini plastiknya dipisah aja atau disatuin Pak, gitu ya. Kita beli sabun sama kita beli makanan. Nah, kenapa ditawarin begitu? Karena supaya tidak terkontaminasi bisi gitu ya. Khawatir sabunnya mungkin ada yang bocor dan segala macam, itu nanti bisa kena ke makanan, akhirnya malah salam ya. Terkontaminasi kita nggak tahu. Even dari plastiknya gitu, dari wadahnya sendiri juga bisa mengkontaminasi. Kalau plastik di suhu tertentu dia bisa meleleh, kontaminasi ke makanan juga bisa bahaya buat kita. Terus food preparation berarti kayak yang si Mbak Mary tadi ya, yang dia menyiapkan, dia kan tukang masak ya. Gara-gara dia nggak cuci tangan, akhirnya kontaminasi di makanannya. Itu juga bisa. Jadi chemical contamination. Chemical sama microbial contamination juga bisa. Dia apa namanya kena bahan tertentu, akhirnya malah kena makanannya. Gitu. Yang harusnya cuma buat alat makannya aja misalkan. Tapi ternyata malah kena makanannya, akhirnya ketelan. Gitu ya. Terus di tahap konsumsi juga bisa ada hazardnya juga, bahaya potensialnya. Nah, ini mirip sebetulnya dengan yang prinsip segitiga epidemiologi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau misalkan satu makanan udah terkontaminasi, kena ada bakterinya di situ, kita cek. Atau kamu misalkan ya, nanti datang ke restoran, terus kamu ngecek sebagai petugas kesehatan, ini terkontaminasi apa enggak? Kamu cek tuh nasi Padang, dilihat si kuahnya gitu. Oh, ini ada bakterinya. Apakah itu artinya berbahaya? Belum tentu. Karena yang namanya food safety itu harus sampai ke yang ketiga nih. Ada 3 tahap. Satu, bahwa makanannya itu harus terkontaminasi dulu. Nomor 2, kalau udah terkontaminasi, mikroorganismenya, bakterinya itu harus survive. Kan bisa aja dia nemplok, ada di situ. Tapi ternyata gara-gara suhu yang nggak optimal, gara-gara dipanasin, diangetin, dan segala macam, akhirnya dia mati. Nggak survive dong. Akhirnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah kita makan. Gitu ya. Jadi dia harus survive. Yang ketiga, setelah survive, dia harus tumbuh, growth, sampai ke jumlah yang infeksius, jumlah yang dibutuhkan dia untuk bisa menimbulkan masalah kesehatan ke kita. Kalau dia ternyata survive, tapi jumlahnya sedikit, dia nggak tumbuh, itu yang dilakukan di pabrik dan segala macam, mencegah pertumbuhan bakterinya, maka otomatis dia ya nggak masalah buat kita. Nah, caranya gimana jadi? Di setiap tahapan ini ada tips-tipsnya nih. Ini yang harus kita lakukan, baik di rumah maupun secara industri ya. Jadi pakai ini ya, bisa terkontaminasi dari orangnya, bisa cross contamination. Ini penyebab kontaminasi itu bisa dari faktor-faktor ini. Nah, apa yang menyebabkan survive? Kalau misalkan tidak dipanaskan dengan baik atau tidak dimasak dengan baik. Jadi sebetulnya heating, memanaskan makanan, dan juga cooking, memasak makanan, itu tujuannya adalah untuk mencegah survive. Mungkin bakterinya tadinya ada, tapi gara-gara kita masak, dia nggak bisa survive. Dia akhirnya meninggal gitu ya. Dia mati si bakterinya. Jadi tetap meskipun terkontaminasi, tapi tetap kita cegah supaya nggak berbahaya dengan cara heating dan cooking. Nah, kalaupun dia survive, kita bisa stop lagi di tahap berikutnya. Kita mencegah dia supaya growth. Gimana caranya biar nggak growth? Nih, ini jadi di refrigeration, jadi didinginkan. Jadi kulkas tuh fungsinya bukan supaya bakterinya mati, tapi supaya bakterinya itu tidak tumbuh. Nah, masalah matinya nanti setelah keluar kulkas dia akan dimasak kan gitu. Nah, itu cara kita mencegah survive. Tapi kalau dimasukin di kulkas itu mencegah supaya si bakterinya itu tidak grow, tidak tumbuh. Jadi lebih ke di cooling ya, didinginkan, kemudian pada suhu yang optimal, kemudian juga dimasukkan ke suhu yang beku, itu mencegah supaya bakterinya tidak tumbuh. Nah, sekarang kita masuk ke praktisnya ya, baik di skala industri maupun di rumahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa makanan kita aman? Ini secara umumnya ini udah mewakili sebetulnya ya. Jadi dikenal dengan nama 3C nih sebetulnya. Kalau di food hygiene kalian cari referensinya dimanapun hampir sama, clean, cook, sama chill. Jadi didinginkan, terus dimasak. Didinginkan itu adalah
untuk tadi yang mencegah growth, pertumbuhan dari bakteri. Di cook itu untuk mencegah survival, jadi supaya mati. Jadi dipanaskan pada suhu yang tertentu, masing-masing bakteri berbeda. Sama clean, dibersihkan. Dibersihkan ini adalah untuk menyingkirkan kontaminasi. Nah, begitu kita beli daging, kita beli sayur dan segala macam dari pasar, biasanya langsung dicuci ya. Tapi tergantung ya. Setiap bahan makanan tuh punya perlakuan sendiri-sendiri. Ada yang kita langsung cuci baru dimasukin ke kulkas, ada yang langsung dimasukin ke kulkas. Kenapa? Karena khawatirnya kalau kita buru-buru kita cuci, baru dimasukin ke kulkas, kita ngolah makanan yang lain, air cuciannya itu justru mengcross kontaminasi. Jadi kontaminasi silang ke bahan makanan yang lain. Jadi itu kalian juga harus cari-cari nanti ya, makanan seperti apa yang harus diawetkan langsung masuk kulkas begitu beli, mana yang harus dicuci dulu baru masuk kulkas. Kalau masak mah udah pasti terakhir ya. Dan di separate. Nah, di separate ini dipisahkan. Mana makanan yang matang, mana makanan yang masih mentah. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi makanan yang mentah ini nanti dia bisa mengkontaminasi makanan yang matang. Itu yang namanya cross contamination. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Satu, kita harus menerapkan standar sanitasi, standar upaya mewujudkan hygiene tadi ya di setiap proses yang tadi food chain itu. Kemudian ada yang untuk industri, ada yang consumer. Kita di satu sisi kita sebagai consumer, tapi kita sebagai dokter mungkin nanti kita bisa mengintervensi di tingkat industri ya. Kalau di tingkat industri ada yang namanya PIRT di skala rumah tangga ya. Pangan industri rumah tangga itu adalah perizinan yang diberikan kalau si Dinkes itu udah mengamati ke satu industri rumah tangga, memastikan keamanan pangan. Jadi keripik-keripikan gitu ya, terus apa makanan kemasan yang biasanya dibikin di skala rumah tangga itu kalau misalkan punya PIRT berarti itu udah diawasi Dinkes, udah dipastikan pangannya aman gitu ya. Atau yang lebih besar itu adalah Badan POM ya, pengawasan obat dan makanan. Nah, untuk prinsip penyimpanan ini diantaranya ada yang saya tuliskan ya. Jadi dia harus memastikan maintenance dan pemeliharaan pangannya itu sama pembersihan, upaya pembersihannya itu adekuat. Jadi nggak cuman asal kena air, nah itu yang harus kita waspadai ya. Tapi kena air ya benar-benar harus air mengalir, terus dia durasinya cukup, jadi memastikan bahwa nggak ada yang hilang gitu. Kemudian menghindari akses terhadap pest, jadi vektor penyakit. Jadi jangan sampai makanan kamu taruh di lantai. Kenapa? Karena kalau di lantai kita nggak tahu tuh besoknya, wah ini masih ada makanan sisa nih gitu. Misalkan kamu di kosan gitu ya, makan gitu. Padahal kamu nggak tahu di situ ada laler lewat, ada tikus lewat kali ya, ada cicak, ada kecoa lewat dan segala macam. Sedangkan cicaknya tadi makannya makanan kamu. Sebelumnya dia aus nih, minumnya dari WC gitu. Jadi yang dari WC ditransferin ke makanan kamu yang ada di lantai. Itu kenapa prinsipnya kita harus menghindari akses dari vektor ke makanan kita. Harus di wadah yang tertutup. Kemudian memastikan bahwa si makanan ini terproteksi ya, terlindungi dari kondisi kontaminasi. Kemudian juga mengupayakan lingkungan yang meminimalkan dari si makanan ini busuk. Jadi yang tadi, terutamanya di kulkas tadi ya. Kan kalau kita taruh di suhu ruangan, itu nggak lama paling busuk ya. Susu cepat basi dan segala macam. Tapi ketika kita masukkan kulkas, si bakterinya nggak akan growth, nggak akan tumbuh, otomatis makanannya nggak cepat busuk. Itu juga prinsip yang harus kita tahu. Nah, cara-caranya apa? Apa aja? Ini biasanya di level industri ya, yang tadi yang saya sebutkan. Bisa ada namanya asepsis. Asepsis itu membuat makanan itu nggak ada kontaminasi sama sekali dari mikroorganisme dengan cara macam-macam ya. Ada juga namanya anaerobisasi gitu ya, anaerobiosis. Jadi maksudnya apa? Sebagian besar bakteri itu aerob, butuh oksigen. Otomatis kalau kita seal, kita segel, nggak ada oksigen masuk di situ, otomatis si bakterinya juga mati. Itu fungsinya, itu namanya anaerobiosis. Jadi dijadikan situasi anaerob. Ada bisa jadi high temperatur, ini mungkin tahu ya di susu ya, UHT, ultra high temperatur. Itu dipanasin sampai suhu tertentu, akhirnya steril. Atau low temperatur juga bisa, upaya untuk mencegah untuk mengawetkan makanan. Atau di dehidrasi. Nah, ini juga sering ya. Kalau makanan basah itu lebih cenderung nggak awet. Tapi kalau dia dry, dia kering, dia akan awet. Contohnya misalkan ya banyak lah ya. Kalau misalkan susu juga kan sama. Susu yang misal sifatnya susu bubuk sama susu cair kan beda ya. Kalau susu cair biar awet gimana? Ya dari sapi semuanya kan cair.
Makanya dibikin dry, dibikin bubuk itu supaya bisa lebih long lasting. Kalau susu cair durasinya terbatas bisa dikonsumsinya. Bisa juga ditambahkan bahan-bahan kimia, cuman ini kita harus waspada ya kalau misalkan terlalu banyak atau bahannya apa dulu, karena ada bahan-bahan tertentu yang bisa bikin malah kontaminasi. Maksudnya baik sih, biar awet, tapi ternyata malah bahaya, itu kan juga nggak baik. Bisa juga pakai UV, biasanya ini radiasi di mechanical destruction, di grinding, tapi ini agak jarang ya. Jadi kalau di grinding dijadikan rata, bubuk gitu, mungkin agak awet, tapi biasanya itu bukan bentuk yang kita pengen dari makanannya. Jadi agak jarang untuk dikerjakan. Dan yang paling sering adalah dikombinasikan antara semua ini. Nah, ini guideline dari USDA ya, US Department of Agriculture biasanya. Jadi food safety ini prinsip-prinsipnya ada yang di sini ya, bahwa kalian harus kita ya cuci tangan, kemudian cuci bahan-bahan makanannya juga. Terus ini daging sama poultry jangan dicuci duluan gitu ya. Nah ini penting juga nih. Ayam itu juga yang saya tahu ya salah satunya. Ayam itu secara natural dia mengandung apa namanya salmonella. Jadi kalau kamu beli ayam dari pasar itu setahu saya harusnya langsung dimasuk kulkas. Nanti dia nggak dicuci dulu. Karena kalau kamu cuci dulu, dia malah kontaminasi ke yang lain-lain. Jadi jangan buru-buru untuk dicuci, langsung masuk kulkas. Begitu mau dimakan nanti, potongan yang kita inginkan aja baru dicuci, baru dimasak. Kemudian kita harus memisahkan yang cook sama yang raw, yang masih mentah ya, sama yang ready to eat. Kemudian nih dimasak pada temperatur yang cukup. Ini masing-masing makanan juga beda-beda. Ada yang sampai cukup 40, ada yang harus matang banget, ada yang harus 60, 70, ada yang harus sampai suhu air mendidih dan segala macam. Kemudian kalau mau di apa namanya? Mau di awetkan ya berarti di chill ya, didinginkan dan seterusnya ini nanti bisa dilihat. Nah, ini pesan-pesan praktis mungkin ya. Jadi satu bahwa kita harus mencuci tangan sebelum terutama dua waktu ya. Kalau sekarang kita zamannya pandemi mungkin malah lebih sering nih gitu. Bukan cuman pas sebelum menyiapkan makanan sama habis BAB aja, habis dari kamar mandi, tapi juga di waktu-waktu yang lain ya. Tapi terutama yang paling penting dua ini. Kemudian nih, store food stuff off the floor. Jadi jangan sampai kalian naruh makanan itu di lantai. Karena begitu di lantai, dia akan gampang untuk terakses oleh pest, oleh vektor penyakit tadi. Kecoa, laler, cicak, dan kawan-kawannya. Kemudian sebelum masak, sebelum kita makan, tolong dipastikan makanan-makanan itu dimasak atau di-reheat, dipanaskan ulang. Karena dengan memanaskan ulang, kita mematikan, mencegah survive-nya dari mikroorganisme yang misalkan tadi udah sempat mengkontaminasi. Kemudian salad, kemudian sayur-sayuran ya itu harus benar-benar dicuci dan harus dibersihkan dengan air mengalir sebelum dikonsumsi. Jadi mau konsumsi apapun, kalau sayuran itu harus dicuci dulu baru kita konsumsi. Karena gampang sekali untuk terkontaminasi. Kemudian kalau ada makanan sisa, kamu harus dispose, harus dibuang sesegera mungkin. Jangan sampai dibiarin, karena begitu dia busuk, nanti ada kita nggak tahu lalat, nyamuk, apa segala macam nemplok di situ, dia bisa mengkontaminasi makanan yang lain. Kemudian makanan yang gampang busuk juga harus disimpan di tempat yang beku ini ya, tempat yang dingin di bawah 4 derajat Celcius. Jangan menyimpan daging yang mentah deket-deketan sama daging yang udah matang. Ini yang bisa tadi saya bilang cross kontaminasi. Nah, terakhir adalah IMC. Jadi ini Islamic insert-nya ya. Kalau di Quran sebetulnya banyak ayat soal makanan, tapi salah satunya adalah di Abasa ayat 24. Fal yang duril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Artinya, kita harus ngelihat nih, jangan asal makan. Dan yang harus diperhatikan juga bukan cuma hygiene dari sisi fisik ya, tapi dari sisi apakah makanannya ini halal atau enggak. Karena kalau nggak halal juga nggak hygiene ya, nggak aman untuk kita konsumsi. Karena kita pengennya makanan itu bukan cuma jadi daging di kita, tapi juga jadi dia kan komposisi tubuh kita ya, akhlak kita nanti mencerminkan itu, spiritual kita mencerminkan itu. Gitu. Otomatis kalau makanannya nggak halal, otomatis juga nggak baik.
Jadi harus halal dan thayyib. Salah satunya dengan perhatikan hygiene. Itu dari saya tentang food hygiene, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang kurang paham, kurang ngerti juga bisa kita diskusikan baik di waktu lecture, waktu kuliah yang sudah dijadwalkan maupun kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berikutnya. Saya Dr. Helmi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.